Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah serangkaian pembelajaran pada hari ini di tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Ini sudah kita lalui dengan lancar, dengan semangat. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Muatan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ada IPA dan yang kedua ada Bahasa Indonesia. Yang pertama untuk IPA ada materi perpindahan kalor. Yang kita ambil hari ini yang kita bahas yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor atau panas yang menggunakan zat perantara sebagai medium, tetapi tidak disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi, pada proses konduksi hanya kalornya saja yang berpindah, sedangkan mediumnya tidak mengalami perpindahan. Itulah sebabnya sehingga konduksi disebut juga sebagai hantaran atau rambatan, di mana kalor merambat di sepanjang zat perantaranya yang berfungsi sebagai medium. Jika dianalogikan, hal ini mirip dengan mobil yang melintas di jalan raya. Hanya mobilnya saja yang berpindah, tetapi jalan rayanya tetap pada tempatnya. Selanjutnya, untuk proses terjadinya konduksi, itu contohnya adalah besi yang dipanaskan di atas api. Pada ujung yang dipanaskan, maka api akan merambat ke ujung yang lain. Jadi, ujung yang satu dipanaskan, ujung yang lain juga ikut panas. Besinya tetap, tetapi yang merambat adalah panasnya saja atau kalornya saja. Selanjutnya, contoh perpindahan panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, pegangan spatula menjadi panas saat melakukan penggorengan. Yang kedua, sendok yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi teh panas, maka ujung yang tidak tercelup akan terasa hangat atau panas juga. Yang ketiga yaitu setrika baju. Nah, untuk materi bahasa Indonesia hari ini yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau keterangan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Jadi intinya, teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi penjelasan atau keterangan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nah, kalian tadi juga sudah meringkas teksnya dengan cara langkah-langkahnya bagaimana. Yang pertama, membaca teks atau naskah yang asli secara menyeluruh agar kita dapat benar-benar memahami isi dari teks eksplanasi yang akan diringkas. Kita dapat membacanya sebanyak 2-3 kali. Setelah membaca, yang kedua menentukan dan mencatat kata kunci di setiap paragraf teks. Selanjutnya, menyusun kata kunci setiap paragraf tersebut menjadi kalimat-kalimat pendek. Selanjutnya, membuat kesimpulan dari teks yang telah dibaca. Kemudian menuliskan ringkasan, yang terakhir yaitu meneliti dengan membaca kembali ringkasan yang telah dibuat.